membaca buku adalah cara gue nih Kak untuk keluar dari kehidupan nyata. Escape. Contohnya nih, aku punya mindset kalau my type of guy is someone with a six pack, let's say. Kita harus bervalue supaya kita bisa dihargai laki-laki. Value itu apa? Value adalah nilai-nilai kehidupan yang kita pegang erat, ya akhirnya membentuk kita dan akhirnya ya it becomes our worth. When you're a woman of integrity, I think that will be your value as well as a woman. Hi friends, welcome to Modcast, your new favorite podcast with me Audrey Vanessa And me Monica Kezia. Yay! Dan hari ini Special episode. betul, karena kita berdua doang. Karena tujuan dari episode ini adalah supaya kita itu bisa lebih know each other. Betul Lebih intimate as sisters. We learn more about each other. Okay. And you guys can learn more about the two of us. You know, Yeah. the people giving you advice. Tapi Kak, kalau misalnya nih, aku nyuruh Kak Ode memperkenalkan diri Kak Ode kepada para viewers di rumah atau dimanapun kalian berada. Tapi Kakak nggak boleh nyebutin your occupation without mentioning your hobby, your physical features, your name. Yeah, how would you describe yourself? Oke, aku adalah orang yang positif. Oh. I'm friendly. Aku cepat adaptasi. Aku cukup adaptasi. Tapi aku orangnya panikan. Aku suka overthink. Itu my weaknesses. And I'm a bit perfectionist. It can be good. It can not be good as well. Jadi tergantung situasinya seperti apa. Terus I love outdoor activities, sport, do music. you? I do hike. Oh. Aku baru balik dari Gunung Ya, Prau. baru balik, tapi itu baru hike Sekali. pertama. Pernah ya, satu kali lagi di Gunung Grampians. Tapi I Okay. love activity. Kalau kamu kan lebih suka kayak yang baca gitu ya. Kalau aku tuh suka yang outside world gitu lah. Something like that. See guys, one simple question, tapi kalau kita keluarin faktor-faktornya itu ya elemen-elemennya itu akan menjadi pertanyaan yang lebih deep sih ya sebetulnya. Benar. Dan juga Kak Ode, Tapi kok kamu nggak memperkenalkan diri kamu? Tolong dong, mereka butuh mengenal kamu juga. aku adalah seorang yang periang, easy going, I'm a people person, tapi at the same time I don't exactly like people. I enjoy being by myself. I enjoy my own company. Yeah. And I enjoy being in the world of fiction. Itu interesting sih. Yeah, Cause you love reading books ya. I do. Itu membaca buku adalah cara gue nih Kak untuk keluar dari kehidupan nyata. Escape. Itu Yeah. cara kamu escape from the reality. Iya, escape, tapi ada timestampnya lah, ada waktu tertentu I can just jump back into reality. Keren ya. Ternyata Kayak ya, Kak Ode film-film. dan aku itu nggak hanya sekedar apa yang kalian lihat di layar. So it's time we get to know each other even deeper with the help of this book. Shall we? Let's ya. Oke, bola ini berisi statement-statement yang sering kali viral di TikTok FYP ataupun di sosmed lainnya. Jadi kita akan membahas pendapat kita berdua akan statement ini. Oke. First statement, oops. Oke, nih Mon. Oke. Emotional awareness. Bagi-bagi dong. Oke nih. Bacain. Orang yang paling sering marah bisa jadi adalah orang yang paling butuh dipahami. Jujur nggak relate karena aku jarang banget marah Kak. It's very hard for me to be mad at someone. Oh, How about you? aku juga lagi. Soalnya dari kecil tuh aku diajari untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kayak kalau orang berbuat jahat, ya lebih kayak memaafkan sih. Cuma sebenarnya aku ngerti ketika maksudnya orang yang suka marah itu aku rasa memang ada dulu mungkin trauma atau luka batin dan makanya itu mereka lebih butuh untuk dipahami gitu loh. Ini ya emotional awareness. Jadi orang itu harus sadar aja, mereka harus gimana ya? Harus mampu mengelola emosi mereka sih untuk lebih calm dan untuk bisa paham bahwa kita tuh tidak selalu perlu
sensitif untuk semua hal gitu ya. Apa-apa dimarahin, apa-apa gitu. Cuma ya sebagai orang yang di sisi lain ya kita pahami mereka saja. Kalau mereka mungkin dulunya pernah sakit hati gimana sampai ya udah kita jadi other person yang coba memahami aja sih. Tapi terakhir kali kau deh marah yang benar-benar meledak gitu kapan? Man, I can't remember sih. Kalau kecewa mungkin ada kecewa-kecewa. Cuma kalau marah enggak deh. Aku bingung marah apa ya. Apakah kemarahan adalah tingkat kedua atau tingkat ketiga dari kekecewaan? Bisa jadi ya, orang kan marah karena kecewa ya. Kalau tidak sesuai dengan harapan mereka baru mereka marah. Kalau everything goes smoothly nggak mungkin mereka marah sih. So what do you think? Yeah. Orang yang suka marah itu karena adalah orang yang ingin dipahami. Well, I cannot say I agree or disagree because I don't have like an experience, a deep experience on that sentence. Karena dari dulu aku juga bukan seorang pemarah ya. So I guess we'll just leave it to you guys at home to tell us whether it's right or not. Yeah, please help us guys. Help us. Keeping it real. Okay, Lanjut. next you go. Okay. Red card theory. Kita akan lebih sering memperhatikan hal-hal yang memang kita cari. Konteksnya kalau kita lihat kebaikan seseorang, tiap ketemu kita akan cari lihat apa sih Mon? Tiap ketemu kita akan lebih sering memperhatikan hal-hal yang memang kita cari. Konteksnya kalau kita lihat kebaikan seseorang, tiap ketemu kita akan cari atau lihat hal baik dari dia. Okay, I got it. Okay, tapi kamu tahu kan red card theory? Konteksnya kalau kita lihat seseorang, tiap ketemu kita akan cari atau lihat baik dari dia. Ya benar, red card theory itu kan kayak ceritanya itu karena lu beli mobil warna merah, tiba-tiba karena lu lebih memperhatikan mobil gue warna merah, tiba-tiba pas lu kemana aja lu akan lihat mobil merah itu karena kamu memperhatikan. Makanya kayak ibaratnya ketika kita melihat kebaikan orang, misalnya kita melihat orang ini baik, makanya setelah itu kalian akan melihat kebaikan-kebaikan orang itu. Tapi ketika kita netting, negative thinking, ketika kita lihat kesalahan orang, kesalahan sekecil apapun kita akan lebih notice gitu. Jadi menurut aku ini is a game of mindset sih. Kalau kita lihat kebaikannya, kita akan lihat kebaikannya terus gitu. Jadi makanya dalam hidup harus positif. Apakah red card theory ini berlaku untuk hal mencari pasangan? Contohnya nih, aku punya mindset kalau my type of guy is someone with a six pack. Let's say, enggak sih sebetulnya. Tapi bisa jadi sih. Jadi kayak while we go through life, we only notice guys that have six pack. Orang-orang lain, cowok-cowok yang lain, walaupun mereka punya kriteria yang mungkin tidak kalah bagus, kita tuh jadi nggak notice. All we see is guys with six pack gitu. Iya Ya nggak sih? Iya. Makanya kita harus I think that's the power of having a dream in life. Jadi ketika kalian tahu tujuan kalian, that's all. Karena itu kan yang akan di pikiran kamu terus kan. Nah itu yang akan kalian lihat juga kayaknya. Jadi kita juga lebih peka terhadap opportunity yang ada di depan mata, nggak sih? Tapi jujur ini out of context. I don't really go for guys with six packs. Ini ya, kamu ini. Yeah, two packs. No, right brain, left brain. Okay. Next, proceed. Sorry. Oke, nih statement berikutnya, kita harus bervalue supaya kita bisa dihargai laki-laki. Kita harus bervalue agar kita dihargai di dunia ini aja sih. Betul. Kita bukan bervalue supaya semata-mata dihargai laki-laki sih. So the real question is, value itu apa? Value adalah nilai-nilai kehidupan yang kita pegang erat, ya akhirnya membentuk kita dan akhirnya ya it becomes our worth juga menurut aku sih. Contohnya? When you're a woman of integrity, I think that will be your value as well as a woman. Value is like integrity atau sifat-sifat yang menunjukkan karakter kamu. Benar. Integrity, what else? Confidence, that is also value in a woman. What else? Would you say like strong independent as well as a value? Or Independency, humility. Humility. Yeah, so we have apa aja tadi? We have integrity, independency, humility. so many other characters Yeah. that you have. Tapi Kak,
the reality is a lot of people, kalau misalnya secara teori kita gampang banget yang ngomongnya oh enggak, value tuh bukan itu, value tuh ini. Tapi in reality lebih banyak orang yang mengejar value yang bersifat materialistik daripada value yang baru aja kita tadi sebut. Secara kita tidak sadari juga we've been doing that. Such as? Like every day we work so hard to make sure that we have enough money. We make sure that every day kita bisa makin kaya secara apakah itu duit atau aset, dan kita juga tanpa kita sadari kita lupa untuk memberi makan isi dalam kita. And I think it's something that we have to hit pause and just reflect. I mean gak salah dong kita cari duit dan lain-lain, because kita sebagai wanita we have to provide for ourselves as well. Tapi kita juga harus take the time while we are climbing our way to success or wherever you're climbing. So we have to take some time to reflect on what kind of person are we becoming. Karena kita sedang berproses, dan ketika kita berproses di hidup ini sering sekali kita itu secara tidak kita sadari we mold ourselves into a certain shape that fit into the path towards the goal that we want. So contohnya nih entertainment industry kita mungkin aja kita datang dengan orang yang berintegritas seperti kita yang naif gitu ya. Tapi ketika kita udah terjun ke lingkungan yang the entertainment industry is a very scary industry Kak. You know that, I know that. And sometimes we don't realize that we've been, our characters have shifted karena challenges yang ada di industri ini, tuntutan orang-orang yang ada di sini. Dan kalau kita terus maju untuk mencapai goal kita di industri ini tanpa kita hit pause and reflect on ourselves, I think once we get to this point of success, we're gonna look in the mirror and we're not gonna see ourselves in there, because we've lost values that is more important than values of net worth and everything. And I think it's very important we just hit pause and lebih fokus untuk menumbuhkan value-value yang ada di dalam diri kita sendiri. Eventually the rest I think it will just come itself. Agree, karena lebih kayak menjaga value kita ya, karena supaya kita tidak kehilangan diri kita in the process of finding money atau building our dream house atau apa, jangan sampai value kita yang disacrifice. Jadi I feel like it's very important untuk menjaga value yang kayak Monica bilang, to stop, pause and focus on ourselves again and not to lose ourselves in the way. Kak yap dong, ntar ayang yap semua. Oke, I'll yap. Apa tuh? Single bukan gak laku tapi pilihan. Nah itu mah you yang coba berkomentar. What do you think? I mean you're definitely not single. Ya. Are you not single by choice atau? I'm not single by choice dong. Jadi emang segala sesuatu dalam hidup itu kan sebuah pilihan. Jadi single bukan karena gak laku, tapi karena kamu memilih untuk daripada aku sama orang yang salah, mending aku tetap sendiri dulu, fokus on myself sampai di waktu yang tepat. Percaya Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat juga. Tapi orang itu sering banget loh Kak, kalau misalnya di dalam sebuah hubungan, mereka itu memaksakan diri untuk cocok ke dalam pasangannya. Iya sih. Dan mereka takut untuk putus atau mengakhiri hubungan karena mereka pikir gue nggak bakal dapet pasangan lain atau pasangan lebih baik. Akhirnya mereka sacrifice their own self. That happens a lot sih. Yeah. I've never done that. Jadi I don't really know what to do if that happens. Have you been there? Mungkin in the past ya, tapi untungnya udah putus kan, jadi ya aman. What happened? Kalau itu sih lebih kayak beda pendapat. Tapi to be honest, I don't realize. Waktu itu aku masih mau bertahan gitu loh. Sampai akhirnya untungnya dia mutusin, jadi ya good. Anyway, I'm happy with my current one. Yeah, I'm happy that you're happy. Please pray for me for the next step in life. Amin. But anyway, Jadi guys, intinya adalah single itu sebuah pilihan ya, bukan sebuah nggak tahu. Bukan statement gak laku. Betul. Jadi dan kalian jangan takut untuk mengakhiri hubungan yang toksik dan tidak baik. Okay, it's for your own self. Yeah, and don't be afraid to be single. It's actually pretty fun here. It's fun. Says you who has been in a relationship for like forever. Iya lagi forever. Anyway, next, dependent or interdependent. Konteks dulu ya. Dependent itu terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, keputusan atau validasi diri. And interdependent saling mendukung tapi tetap mandiri secara emosional dan mental.
I'm trying to be interdependent sih. Jadi maksudnya kebahagiaan kita atau feeling love itu tidak tergantung bagaimana pasangan kita treat us. Karena kan sering kali kayak aduh, karena kita nggak dapat validasi dari pasangan kita jadi feeling unloved, feeling unseen. Nah itu yang bahaya, kita terlalu dependent emotionally by our pasangan. Tadi kan itu kan kita menanggapi itu lebih ke kita itu milih dependent atau interdependent. Kita itu lebih memilih dependent atau interdependent. Tapi bagaimana reaksi kakak ketika ada orang yang dependent on you? Ya, gimana? Like I'm still gonna be myself, maksudnya. Okay. Tapi ya, kalau aku sih tapi orangnya emang aku suka kayak give words of affirmation to people. I love to encourage them. Jadi kayak kalau orang dependent dengan words of motivation aku nggak akan keberatan. Tapi nggak bagus untuk dia sebenarnya. Harga diri kamu itu tidak bisa diinjak-injak kalau kamu tidak memberikannya kepada orang itu gitu nggak sih? Betul. Ya, jadi kayak hey remember. Tapi kalau kamu gimana? Kalau apakah kamu pernah in a position yang kamu dependent on someone or someone else depend on you? Gue tuh sebetulnya ya kak, orangnya itu sangat-sangat don't give a gitu ya to anyone, but dari dulu sampai sekarang I always crave for validation from my parents sih. Does this mean I have mommy and daddy issue? Enggak juga kan? Contoh simple, gue di make upin orang. Tau lah kalau misalnya makeup artist, hairstylist Kadang tuh nggak sebetulnya cocok. betul tuh cocok-cocokan, kadang nggak cocok. Iya. Kalau misalnya semua orang di ruangan itu bilang, wah makeupnya bagus, but my mom said it's not, my confidence will just pui. And it's weird because I know that I'm beautiful. I know I'm beautiful inside and outside. But one time I don't get the validation from the people that I love, aka my mom and my dad. Rasanya tuh my confidence just like Beda drop, ya. kayak terjun bebas demi apapun. Dan ya I'm still figuring it out sih kalau deh. Like how do I work through this? Karena pertama they won't be around forever. Dan kalau misalnya nggak ada mereka untuk memberikan aku validasi, mau siapa? Dan kedua ya beda generasi, beda perspektif. Iya. So I cannot always crave validation from 2-3 generations above me. Ketika mungkin their thoughts, their perspective itu udah nggak cocok lagi untuk di era ini. So yeah, I'm working on that. Iya. Gimana caranya gue bisa masih mendapatkan, ya masih mendengarkan apa yang dibilang my parents, but at the same time stand up in my own feet. That's good. Iya. Yeah. Proses sih. Ya It's okay. berproses. Ya. Oke, next statement. Kondisi paling bahaya adalah saat kita menjadi orang yang paling tahu. Agree sih. Agree. Iya, karena ketika kita tahu atau memang merasa diri paling tahu, akhirnya kita sombong, kita nggak rendah hati, kita udah nggak menerima kritikan orang lain, and we stop learning by that time. Privilege terbesar sebagai Miss Indonesia adalah menjadi orang yang paling tidak tahu, yang paling tidak berpengalaman, orang yang tidak paling capable di ruangan. Karena ketika jadi kita menjabat ya kak, ingat nggak? Kita tuh sering banget ke forum-forum, kita masuk ke dalam ruangan, di mana kita tuh Gak tahu paling kecil. Bener-bener. Yang lain tuh kayak udah 50-an tahun, wah udah luar biasa lah jabatannya. Dan kita itu dengan mahkota kita dan sash kita datang cut, dengan heels 12 cm kita datang cut. Hai, I'm Miss Indonesia. Sedangkan mereka itu udah 1000 pengalaman dan 1000 kehidupan. Dan rasanya itu for me ya, di situ baru nyadar, oh my god, there's so much room for growth. Like I may be Miss Indonesia, but oh my god, there's Ternyata kita nggak tahu so apa-apa much. ya kalau. Betul. Pokoknya tetap rendah hati lah supaya kita never stop learning in life. Betul. Karena the moment kita udah merasa diri paling tahu, kita udah nggak curious lagi. Betul. Sedangkan orang paling pintar itu for me is someone who's curious about Yeah. life. Right? Curiosity is what makes life interesting. Jadiin quotes. Jadi quotes by Monica. Ini tadi aku ya. Aku next. Yang lebih menyakitkan dari dibenci adalah orang. Apa sih? Yang lebih menyakitkan dari dibenci orang adalah dianggap tidak ada. Unseen, unloved, unheard. Tapi as someone yang gak enakan banget nih kak, I rather that people that
that people Don't see you. don't see me daripada hate me. I cannot have people hating me, and I know itu sebuah hal yang tidak bagus ya sebetulnya ya. Cuman mau gimana? I'm a people pleaser. It has to Ngerti stop. sih, ngerti. It has to stop. Iya, nggak mau. Lanjut. Nih. Next. Next. Nih, udah. Nih. Satu skill dasar terpenting yang harus dimiliki seseorang. Apa itu? Self-awareness of our self-worth gitu. Hmm. Tanpa self-awareness kita benar-benar akan kehilangan diri kita. For me, I think satu skill yang a lot of people are lacking, tapi kita tuh perlu banget adalah kemampuan untuk ngefilter advice. I feel that karena Instagram dan TikTok, kita tuh suka banget ngambil advice dari postingan di Instagram. Apalagi kalau misalnya advice tersebut itu datangnya dari, let's say, a public figure atau CEO, orang-orang yang punya kuasa atau punya jabatan. Sering sekali tanpa kita memfilter, kita mengambil advice itu secara utuh dan kita implementasikan ke hidup kita. Tapi nyatanya adalah gak boleh dong kayak gitu, karena hidup kita itu bukan hidup mereka. Bener. Mereka itu mengambil sebuah keputusan di kehidupan mereka itu pasti terpengaruh oleh lingkungannya, orang-orangnya, waktunya, eranya, zamannya. Tapi kita itu we live in a different life with them. So Totally different people as well. Yeah. Nggak bisa di-compare. So kalau kita mau dengarkan, good. Tapi kita harus filter dulu, lihat apa yang cocok untuk diri kita, customize it, make sure it fits you, baru digunakan. Karena ketika advice-nya itu dipakai, terus it does not work atau it ruins thing, Disalahin orang kita lain. suka nyalain orang. Kan lo yang bilang kemarin nyuruh gue gini, ya nggak boleh dong. Intinya bijaksana lah ya. Bijaksana. Milah-milah Betul. advice mana yang harus diambil. Dan untuk ngefilter advice, it needs self-awareness. Kita nyambung gak Cocok. Nih, udah aku ambilin. Oke, inilah last. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan. Agree. Treat others the way you wanna be Ya, treated. kalau itu aku Yeah. agree banget. Kayak karena ada juga ya di in the Bible, do unto others how you want others to do unto you, dan itu menurut aku adalah golden rules. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Berbuat baik, mengampuni. Karena membalas dendam itu bukan tanggung jawab kita. Iya, Tanggung itu biarkan jawab kita Tuhan itu ya. untuk berbuat baik, untuk menjalani hidup sebaik mungkin. Mengumpulkan Masalah harta di surga dari sejak kita di bumi. podcast religius kayak ini. Tapi intinya balas dendam itu it's not our responsibility. Karma it's not our responsibility. Itu biarkan yang lain aja yang ngurusin, kita hidup sesuai job desk masing-masing. Agree. Don't forget, I think it's gonna be the closing statement ya. Ya, perlakukan orang lain selayaknya kamu ingin diperlakukan. Karena menurut aku itu penting banget untuk kita terapkan dalam kehidupan. That's gonna be my closing statement. How about you, Mon? When you pray for rain, expect yourself to deal with the mud as well. When you pray for success, get ready to sacrifice a lot of things. When you expect greatness, expect yourself to lose a lot of things along the way. Anyway, it's very fun talking with my little sissy. I hope you guys enjoy it as well. Please kasih kita banyak masukan juga if you guys want. And comment down siapa yang harus kita undang di podcast selanjutnya. Bye!